Heboh se-Asia, Sekjen AFC, yang ternyata orang Malaysia buka suara dan langsung mengunci polemik naturalisasi harimau Malaya. Tak akan ada investigasi, ujarnya tenang, tapi membuat darah supporter Asia Tenggara mendidih. Apakah ini bentuk perlindungan sepihak, keistimewaan terselubung, atau skandal besar yang sengaja ditutup rapat-rapat? Simak fakta panas dan komentar pedas netizen Indonesia yang siap turun tangan. Fix dan resmi, Timnas Indonesia dipastikan hadapi Kuwait dan Lebanon, tapi yang bikin jantung fans Garuda nyaris copot adalah lokasinya bukan di SUGBK yang ikonik, melainkan di Surabaya. Kenapa bisa pindah? Apakah ini strategi rahasia PSSI, drama politik, atau isyarat kekuatan baru di tanah Jawa? Jangan sampai ketinggalan, simak alasan. Mengejutkan di balik keputusan mengebrak ini sebelum ribut di medsos meledak lebih dahsyat. Siap-siap meledak, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikonfirmasi bakal turun Gunung Pantau, langsung Piala Presiden 2025. Semua mata kini tertuju pada Asnawi Mangkualam, sang kapten Garuda, yang disebut-sebut akan menggila dan meledak seperti vulkanik di tengah lapangan. Apakah ini momen kebangkitan Garuda sejati atau seleksi alami jelang kualifikasi Piala Dunia? Simak aksi-aksi gila dan fakta mengejutkan yang bisa mengubah nasib pemain dalam sekejap mata. Geger sejagat Nusantara, Marcelino Ferdinand. Bukan hanya lempar pesaiwar, tapi meledakkan pernyataan yang menggetarkan tanah Jawa dan Sumatera. Dengan tatapan membara dan nada penuh keyakinan, bintang Timnas Indonesia ini tegaskan Oxford United datang bukan untuk liburan, tapi untuk menggulung semua lawan dan angkat trofi Piala Presiden 2025. Apakah ini sinyal perang dingin antar klub atau bukti ambisi liar dari Marcelino yang sedang menggila di Eropa? Simak pesan tajamnya dan fakta panas yang tak terungkap di balik nyali besar ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Heboh se-Asia, Sekjen AFC, yang ternyata orang Malaysia buka suara dan langsung mengunci polemik naturalisasi harimau Malaya. Tak akan ada investigasi, ujarnya tenang, tapi membuat darah supporter Asia Tenggara mendidih. Apakah ini bentuk perlindungan sepihak, keistimewaan terselubung, atau skandal besar yang sengaja ditutup rapat-rapat? Simak fakta panas dan komentar pedas netizen Indonesia yang siap turun tangan. Di saat Timnas Indonesia harus jungkir balik cari pemain keturunan dari Eropa, dari urus dokumen, cari akta lahir kakek buyut, sampai nunggu izin FIFA yang bisa bertahun-tahun, Malaysia malah bikin gebrakan baru yang bikin heboh seantero Asia Tenggara. Naturalisasi instan yang super kilat, pemain langsung main, menang besar pula. 5 pemain baru yang dinaturalisasi Malaysia tiba-tiba langsung tampil lawan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan hasilnya tim Harimau Malaya menang 4-0 dengan mudahnya. Tapi yang bikin publik makin terheran-heran bukan cuma soal kehadiran pemain naturalisasi baru, melainkan soal kecepatan proses naturalisasinya yang nggak masuk akal. Bahkan dalam standar FIFA sekalipun, bayangkan, di negara lain, proses naturalisasi bisa butuh berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di Indonesia misalnya, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat saja bisa sampai 2 tahun. Tapi di Malaysia, secepat bikin mie instan, hari ini kenalan, besok jadi warga negara, lusa sudah cetak gol internasional. Namun yang lebih mengejutkan, dan mungkin bikin geleng-geleng kepala, adalah reaksi AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Saat dugaan pelanggaran soal legalitas pemain ini ramai dibicarakan media Vietnam dan Indonesia, Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor John, langsung muncul ke publik dan menyatakan dengan enteng, tidak ada investigasi, tidak ada aduan, tidak ada masalah. AFC belum terima laporan. Wah, pas banget, Sekjen AFC-nya juga orang Malaysia. Jadi, ya wajar kalau jawabannya terdengar lebih kayak pembelaan lembaga PR ketimbang sikap profesional dari badan sepak bola tertinggi Asia. Bukannya netral dan menjunjung prinsip fair play, malah terkesan membela negara sendiri. Datuk Windsor bahkan menambahkan, masalah status pemain adalah urusan FIFA, bukan AFC. Waduh Pak, kalau begitu,
Kenapa AFC bisa ribut saat Indonesia telat kirim dokumen 1 lembar? Kenapa AFC bisa cepat tanggap kalau negara lain bermasalah, tapi giliran Malaysia? No problem bosku. Lebih lucunya lagi, Sekjen FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Nor Azman, juga tak kalah santai. Ia dengan bangganya bilang bahwa semua proses sudah sesuai prosedur internasional. Tapi lucu juga ya, karena sampai sekarang publik belum tahu siapa sebenarnya para pemain naturalisasi ini, dari mana asal keturunannya, dan sudah berapa lama mereka tinggal di Malaysia. Namanya silsilah atau sulap. Para netizen Indonesia di media sosial pun ramai bersuara, menyebut naturalisasi Malaysia seperti jalan tikus yang ajaib, atau bahkan Black Magic Federasi, karena bisa cepat sekali prosesnya tanpa hambatan. Apalagi ada dugaan bahwa beberapa pemain bahkan belum pernah tinggal di Malaysia sebelumnya. Kalau benar begitu, ini bukan lagi pelanggaran administratif, ini sudah masuk wilayah komedi internasional. Dan yang bikin miris, ketika Indonesia dan Vietnam mencoba bersikap kritis dan bertanya soal legalitas, malah dibilang ribut, seperti yang ditulis media Malaysia New Straits Times. Komentarnya muncul di tengah meningkatnya kebisingan dari Vietnam dan Indonesia. Kebisingan? Lah, ini bukan berisik, ini mempertanyakan keadilan dalam kompetisi. Harusnya AFC hadir sebagai wasit yang adil, bukan malah jadi fans garis keras satu negara. Buat supporter timnas Indonesia, ini bukan cuma soal rivalitas, tapi soal fair play. Kalau AFC terus tutup mata dan telinga, maka kepercayaan publik terhadap integritas sepak bola Asia bisa hancur. Jangan sampai sepak bola berubah jadi ajang tipu-tipu berbungkus dokumen palsu. Kita, rakyat Indonesia, tahu betapa susahnya proses naturalisasi pemain. Kita patuhi aturan, kita transparan, kita lapor ke FIFA. Maka sangat wajar jika kita kecewa dan geram melihat ada federasi yang diduga menyulap proses naturalisasi dan malah dapat restu diam-diam dari AFC. Sudah saatnya FIFA dan AFC tidak tebang pilih. Kalau memang tidak ada yang salah, buktikan ke publik. Tapi kalau memang ada dugaan pelanggaran, jangan cuma jadi penonton. Karena jika dibiarkan, maka turnamen sepak bola Asia ke depan bukan lagi ditentukan di lapangan, tapi di balik meja. Atau mungkin di balik paspor ajaib. Bagaimana menurut kalian? Apakah AFC sedang berpihak? Apakah naturalisasi kilat Malaysia ini wajar? Atau justru mencederai semangat fair play? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena suara kalian adalah bagian dari perjuangan Garuda. Jangan biarkan ketidakadilan ini dibungkam. Fix dan resmi, Timnas Indonesia dipastikan hadapi Kuwait dan Lebanon, tapi yang bikin jantung fans Garuda nyaris copot adalah lokasinya bukan di SUGBK yang ikonik, melainkan di Surabaya. Kenapa bisa pindah? Apakah ini strategi rahasia PSSI, drama politik, atau isyarat kekuatan baru di tanah Jawa? Jangan sampai ketinggalan, simak alasan. Mengejutkan di balik keputusan mengebrak ini, sebelum ribut di medsos meledak lebih dahsyat. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan mengundang dua negara itu untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi modal awal bagi Timnas Indonesia sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada Oktober 2025. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Adapun Kuwait dan Lebanon level permainannya hampir sama dengan tim-tim Timur Tengah. Tim asuhan Patrick Kluivert itu bisa mencoba pemainnya dan sekaligus melihat gaya bermain Kuwati serta Lebanon sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan jadi digelar September 2025, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 4 Juli 2025. Erick Thohir menambahkan, 2 pertandingan itu akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Sepertinya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT.
Stadion GBT memang sering menggelar pertandingan internasional. Sebelumnya, Piala Dunia U17 2023 juga pernah bermain di kandang Persebaya Surabaya. PSSI tampaknya mau memainkan 2 pertandingan itu di Surabaya karena dekat dengan Sidoarjo. Sebab, Timnas U23 Indonesia akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Ajang itu akan digelar pada 3–9 September 2025. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Laos pada 3 September 2025, Makau pada 6 September 2025, dan Korea Selatan pada 9 September 2025. Kemungkinan besar, laga Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon akan digelar di sela-sela pertandingan Timnas U23 Indonesia. Biasanya laga Timnas Indonesia selalu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kini, PSSI mencoba menggelar pertandingan JIZES DKK di Stadion GBT. Insya Allah 2 pertandingan itu digelar di Surabaya, kata Erick Thohir. Siap-siap meledak, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikonfirmasi bakal turun Gunung Pantau, langsung Piala Presiden 2025. Semua mata kini tertuju pada Asnawi Mangkualam, sang kapten Garuda, yang disebut-sebut akan menggila dan meledak seperti vulkanik di tengah lapangan. Apakah ini momen kebangkitan Garuda sejati atau seleksi alami jelang kualifikasi Piala Dunia? Simak aksi-aksi gila dan fakta mengejutkan yang bisa mengubah nasib pemain dalam sekejap mata. Bek Port FC, Asnawi Mangkualam siap menggila di ajang pramusim Piala Presiden 2025. Tak hanya karena ingin membawa Port FC juara, Asnawi siap tampil habis-habisan karena mau unjuk gigi lantaran pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bakal memantau Piala Presiden 2025. Port FC akan ambil bagian di Piala Presiden 2025. Tim asal Thailand itu tergabung dalam grup B bersama Persib Bandung dan Dewa United. Kabarnya, Kluivert akan memantau Piala Presiden 2025. Terlebih, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang ambil bagian di ajang tersebut, seperti Asnawi, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, hingga Egy Maulana Fikri. Asnawi pun mengaku senang jika Kluivert benar akan memantau pertandingan yang akan tersaji di Piala Presiden 2025. Pemain berusia 25 tahun itu bertekad memberikan penampilan terbaiknya demi tempat di Timnas Indonesia. Saya pribadi tentunya sangat senang dengan kedatangan Coach Patrick, ucap Asnawi Mangkualam kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat, 4 Juli 2025. Saya sebagai pemain cuma bisa memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Dan semoga saya bisa tetap berada di Timnas Indonesia, sambungnya. Untuk diketahui, Asnawi masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Kluivert ketika Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja, Asnawi tidak pernah masuk skuad final ketika Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Karena itu, dia memiliki tekad untuk memberikan penampilan terbaiknya di Piala Presiden 2025 demi mencuri hati Kluivert. Sementara, Port FC akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat pada Minggu, 6 Juli 2025, sore WIB. Setelah itu, Asnawi dan kolega akan melawan Dewa United pada Kamis, 10 Juli mendatang. Saiwar atau perang urat saraf langsung tersaji jelang Piala Presiden 2025. Marcelino Ferdinand yang membela Oxford United menegaskan bahwa timnya mengincar gelar juara. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 diikuti oleh 6 tim, yakni Oxford United, Inggris, Port FC, Thailand, Liga Indonesia All-Star, Arema FC, Persib Bandung, dan Dewa United. Dalam ajang ini, Oxford United bergabung dalam grup A bersama Arema FC dan Liga Indonesia All-Star. Sementara itu, grup B dihuni Port FC, Persib, dan Dewa United jelang Piala Presiden 2025. Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dari Port FC, dan Mark Klok dari Persib Bandung saling melempar Saiwar.
Mereka sangat antusias menatap Piala Presiden 2025 dan Marcelino Ferdinand pun mengungkapkan tekadnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut mengatakan bahwa Oxford United datang ke Indonesia dengan serius. Oxford United bahkan sudah menjalani latihan fisik sejak di Inggris untuk menatap serius turnamen ini. Demi menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia dari jurang keterpurukan dan mengantar Garuda terbang lebih tinggi ke panggung dunia, Akmal Marhali sampaikan permintaan mengejutkan yang tak pernah terpikirkan kepada Patrick Kluivert. Permintaan ini disebut bisa mengubah arah sejarah timnas. Apa gerangan isi pesannya yang bikin netizen heboh dan Kluivert terdiam 1000 bahasa? Jangan lewatkan fakta gila di baliknya. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, percaya pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Hanya saja Akmal percaya hal itu dapat dilakukan jika saja Kluivert bisa lama tinggal di Indonesia. Seperti yang diketahui, Kluivert tak menetap lama di tanah air jika tidak ada agenda Timnas Indonesia. Akmal pun berharap PSSI bisa meyakinkan Kluivert untuk tetap berada di Indonesia meski tak ada pertandingan skuad Garuda. Akmal percaya jika saja Kluivert berada lama di Indonesia dan menularkan ilmunya ke banyak pihak, seperti pelatih-pelatih timnas kelompok umur hingga Liga 1, maka kualitas sepak bola tanah air bisa berkembang. Karena itu, Akmal meminta kepada Kluivert untuk tinggal di Indonesia. Saya berharap Kluivert ada di Indonesia saat ini. Setidaknya dia bisa melihat pembinaan usia muda. Bahkan waktunya saat ini, misalnya berkomunikasi atau menyampaikan standar nasionalnya kepada pelatih-pelatih Liga 1, kata Akmal Marhali kepada Okezone, Kamis, 3 Juli 2025. Akmal percaya, jika Kluivert lebih lama berada di Indonesia, maka akan banyak memberikan dampak positif untuk sepak bola tanah air. Pasalnya, Akmal percaya, Kluivert punya kualitas dan syarat pengalaman saat menjadi pemain atau pelatih yang bisa ditularkan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah menyamakan visi antara pelatih dari mulai U17, U19, U23 sampai nasional. Bagaimana cara mengangkat kualitas para pemain di lapangan dan itu penting, sambung Akmal. Jadi, saat Kluivert kembali fokus di Timnas Indonesia, tidak lagi mengajarkan standar-standar dasar atau teknik-teknik dasar, tapi sudah bicara soal strategi, tambahnya. Sebatas informasi, Timnas Indonesia Senior akan berjuang dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Perjalanan Timnas Indonesia dalam putaran keempat dengan sistem round robin tidak akan mudah. Pasalnya, mereka dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Julen Lopetegui, sosok yang dulu sempat bikin Madridistas naik turun emosi karena performa Real Madrid yang mirip roller coaster, kini sedang mencoba peruntungan barunya sebagai nahkoda timnas Qatar. Mantan pelatih Real Madrid yang sempat viral karena karier tercepat menuju pemecatan, itu kini berseragam The Maroons, julukan timnas Qatar, dan sedang serius, sangat serius, mempersiapkan skuadnya menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan saking seriusnya, kabarnya dia sampai menolak undangan reuni grup WhatsApp alumni La Liga. Menurut laporan dari Federasi Sepak Bola Qatar, Qatar bakal menggelar pemusatan latihan alias training camp di Austria pada 17 sampai 27 Juli 2025. Kenapa di Austria? Karena katanya suhu di sana sejuk, cocok buat berpikir jernih dan bebas dari distraksi gorengan dan undangan buka bersama. Fokus mereka satu, bikin Akram Afif dan kawan-kawan jadi lebih tajam dari garpu sate, dan tentunya memastikan Qatar bisa lolos ke Piala Dunia bukan karena jadi tuan rumah, tapi karena memang jago beneran. Drawing babak keempat sendiri akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025.
Qatar, karena punya ranking FIFA yang lumayan kinclong dan mungkin karena bonus minyak, masuk ke pot 1 bareng Arab Saudi. Di pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab, UEA, dan di pot 3 ada Timnas Indonesia dan Oman. Ini artinya, Qatar bisa saja ketemu Timnas Indonesia yang makin hari makin ngeri karena terus menambah stok pemain keturunan macam belanja Shopee saat 77. Formatnya, 6 tim dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim. Juara grup lolos langsung ke Piala Dunia, sementara runner-up akan berantem dulu di playoff Asia sebelum dikirim ke playoff antar konfederasi. Ribet? Iya. Tapi seperti kata dosen saat ujian open book, yang penting niat dan strategi. Walau Qatar jadi tuan rumah di babak keempat ini, Julen Lopetegui tidak ingin menganggap remeh lawan, apalagi timnas Indonesia. Ia tahu betul, sepak bola itu tidak bisa ditebak, hari ini menang lawan Jepang 6-0, besok bisa keok lawan tim pengangguran asal Bekasi. Lopetegui sadar betul, pengalaman pahitnya di Real Madrid bisa terulang kalau tidak hati-hati. Saat di Madrid, dari 14 pertandingan, cuma menang 6, imbang 2, kalah 6. Akibatnya, baru secangkir kopi musim berjalan, dia sudah dipecat. Maka dari itu, saat ini dia menempelkan wajah para pemain Indonesia di dinding ruang latihan sebagai pengingat. Jangan anggap enteng siapapun, apalagi yang datang dari negeri dengan semangat Garuda dan fans selevel Avengers. Dan situasi jadi makin deg-degan buat Qatar karena timnas Indonesia kemungkinan akan kedatangan bala bantuan baru dari Eropa. Selain Mauro Zylstra yang sudah ramai dibahas, nama-nama seperti Pascal Struijk, Leeds United, Miliano Jonathans, FC Utrecht, Tristan Goijer, Ajax Amsterdam, dan Laurin Ulrich, FC Magdeburg, dikabarkan akan memperkuat skuad Garuda. Dengan pasukan semacam ini, bukan tidak mungkin Qatar akan menghadapi Indonesia versi upgrade, Garuda Turbo, bukan Garuda biasa. Jadi, Julen Lopetegui kini menghadapi tekanan ganda, membawa Qatar ke Piala Dunia dan tidak dipecat lagi. Apakah dia berhasil? Atau justru kita akan melihat sejarah terulang? Julen dipecat lagi karena Garuda menggila? Tunggu saja di lapangan. Yang jelas, Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Karena kalau Qatar lengah sedikit saja, bisa-bisa mereka bukan cuma gagal lolos, tapi juga jadi bahan meme seluruh Asia Tenggara. Bagaimana guys? Menurut kalian, dengan respon Qatar yang dinilai ketakutan saat bertemu dengan King Indo di ronde keempat nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Geger sejagat sepak bola. Resmi. Ramadan Sananta, striker muda timnas Indonesia yang dijuluki anak petir dari Pangkep, secara mengejutkan gabung klub asal Brunei yang main di Liga Malaysia. Keputusan ini bikin fans Garuda tercengang, netizen ribut, dan pengamat geleng-geleng kepala. Ada apa di balik kepindahan aneh tapi penuh misteri ini? Apakah demi gaji fantastis, misi rahasia, atau sekadar cari tantangan baru? Simak fakta dan drama lengkapnya sebelum semua orang tahu. Striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta resmi bergabung dengan klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. Kabar ini dikonfirmasi dari akun Instagram resmi milik klub pada Kamis, 3 Juli 2025. Penyerang 22 tahun tersebut resmi masuk ke skuad untuk mengarungi kompetisi musim depan. DPMM FC berharap Ramadan Sananta dapat menularkan performanya di timnas Indonesia dan klub sebelumnya. Di klub sebelumnya tersebut berhasil menunjukkan performa impresif di depan gawang lawan. Bersama klub yang dibelanya, Ramadan Sananta sukses mencetak 27 gol dalam 90 pertandingan. Selain itu, Ramadan Sananta bisa mengukir sejarah bersama dengan DPMM FC. Pengumuman resmi, selamat datang Ramadan Sananta di DPMM FC. Tulis DPMM FC. DPMM FC dengan bangga menyambut Ramadan Sananta RM Ramadan Sen secara resmi ke dalam skuad menjelang musim Liga Malaysia 2025-2060. Striker timnas Indonesia ini membawa energi, keterampilan, dan ketajaman dalam mencetak gol. Kedatangannya memperkuat lini serang kami saat kami bersiap untuk babak baru yang menarik di Liga Malaysia. Selamat datang di keluarga DPMM FC Sananta. Senyum merekah bak cahaya fajar di pegunungan Alpen.
Kevin Dix tiba-tiba bersinar terang di markas Borussia Mönchengladbach, bikin fans geger dan media Jerman heboh. Ada apa gerangan di balik tatapan bahagianya itu? Apakah ini pertanda transfer, mengejutkan, atau misi rahasia timnas Indonesia? Simak fakta sebenarnya yang tak pernah Anda duga. Senyum merekah tersungging di bibir Kevin Dix saat berada di markas Borussia Mönchengladbach. Momen itu terjadi kala bek timnas Indonesia tersebut resmi diperkenalkan Borussia Mönchengladbach sebagai pemain baru. Kevin terlihat berada di stadion kebanggaan klub barunya, Borussia Park. Dia tampak antusias babak baru dalam perjalanan kariernya. Pengenalan Kevin secara resmi diunggah dalam akun Instagram @Borussia Selasa 1 Juli 2025 malam WIB. Bek timnas Indonesia itu tampak mengenakan setelan hitam lengkap dengan topi berkelir gelap. Kevin terlihat tersenyum dalam ruang ganti Borussia Park, menandakan betapa senangnya pemain berusia 28 tahun itu merapat ke Die Vollen, julukan Borussia Mönchengladbach. Klub pun menyambut baik kedatangannya. Secara resmi menjadi pemain Borussia Mönchengladbach. Selamat datang di Mandan Vollen Family, tulis akun Instagram Borussia Mönchengladbach, dikutip pada Kamis, 3 Juli 2025. Kevin tidak hanya sendiri, Borussia Mönchengladbach juga memperkenalkan gelandang Jens Kastrop. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan dari FC Nuremberg dengan biaya 78 miliar rupiah. Sementara itu, Kevin sendiri berstatus bebas transfer alias gratis karena kontraknya habis di FC Copenhagen. Dia akan menjadi pemain berdarah Indonesia pertama yang mentas di Liga Jerman. Kevin diharapkan mampu tampil baik bersama Borussia Mönchengladbach. Dia akan bersaing dengan bek-bek lainnya seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, Marvin Friedrich, dan Fabio Chiarodia. Media Jerman, Bild, sempat meuliskan bahwa Kevin cocok untuk menjadi kandidat kapten anyar Borussia Mönchengladbach. Kevin dinilai mempunyai jiwa kepemimpinan setelah pengalamannya menjadi kapten di FC Copenhagen 2026 pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Perjalanan timnas Indonesia dalam putaran keempat dengan sistem round robin tidak akan mudah. Pasalnya, mereka dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Julen Lopetegui, sosok yang dulu sempat bikin Madridistas naik turun emosi karena performa Real Madrid yang mirip roller coaster, kini sedang mencoba peruntungan barunya sebagai nahkoda timnas Qatar. Mantan pelatih Real Madrid yang sempat viral karena karier tercepat menuju pemecatan. Itu kini berseragam The Maroons, julukan timnas Qatar, dan sedang serius, sangat serius, mempersiapkan skuadnya menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan saking seriusnya, kabarnya dia sampai menolak undangan reuni grup WhatsApp alumni La Liga. Menurut laporan dari Federasi Sepak Bola Qatar, Qatar bakal menggelar pemusatan latihan alias training camp di Austria pada 17 sampai 27 Juli 2025. Kenapa di Austria? Karena katanya suhu di sana sejuk, cocok buat berpikir jernih dan bebas dari distraksi gorengan dan undangan buka bersama. Fokus mereka satu, bikin Akram Afif dan kawan-kawan jadi lebih tajam dari garpu sate, dan tentunya memastikan Qatar bisa lolos ke Piala Dunia bukan karena jadi tuan rumah, tapi karena memang jago beneran. Drawing babak keempat sendiri akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025. Qatar karena punya ranking FIFA yang lumayan kinclong dan mungkin karena bonus minyak masuk ke pot 1 bareng Arab Saudi. Di pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab, UEA, dan di pot 3 ada Timnas Indonesia dan Oman. Ini artinya Qatar bisa saja ketemu Timnas Indonesia yang makin hari makin ngeri karena terus menambah stok pemain keturunan macam belanja Shopee saat 77. Formatnya, 6 tim dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim. Juara grup lolos langsung ke Piala Dunia, sementara runner-up akan berantem dulu di playoff Asia sebelum dikirim ke playoff antar konfederasi. Ribet? Iya. Tapi seperti kata dosen saat ujian open book, yang penting niat dan strategi.
Walau Qatar jadi tuan rumah di babak keempat ini, Julen Lopetegui tidak ingin menganggap remeh lawan, apalagi timnas Indonesia. Ia tahu betul, sepak bola itu tidak bisa ditebak, hari ini menang lawan Jepang 6-0, besok bisa keok lawan tim pengangguran asal Bekasi. Lopetegui sadar betul, pengalaman pahitnya di Real Madrid bisa terulang kalau tidak hati-hati. Saat di Madrid, dari 14 pertandingan, cuma menang 6, imbang 2, kalah 6. Akibatnya, baru secangkir kopi musim berjalan, dia sudah dipecat. Maka dari itu, saat ini dia menempelkan wajah para pemain Indonesia di dinding ruang latihan sebagai pengingat. Jangan anggap enteng siapapun, apalagi yang datang dari negeri dengan semangat Garuda dan fans selevel Avengers. Dan situasi jadi makin deg-degan buat Qatar karena timnas Indonesia kemungkinan akan kedatangan bala bantuan baru dari Eropa. Selain Mauro Zylstra yang sudah ramai dibahas, nama-nama seperti Pascal Struijk, Leeds United, Miliano Jonathans, FC Utrecht, Tristan Goijer, Ajax Amsterdam, dan Laurin Ulrich, FC Magdeburg, dikabarkan akan memperkuat skuad Garuda. Dengan pasukan semacam ini, bukan tidak mungkin Qatar akan menghadapi Indonesia versi upgrade, Garuda Turbo, bukan Garuda biasa. Jadi, Julen Lopetegui kini menghadapi tekanan ganda, membawa Qatar ke Piala Dunia dan tidak dipecat lagi. Apakah dia berhasil? Atau justru kita akan melihat sejarah terulang? Julen dipecat lagi karena Garuda menggila? Tunggu saja di lapangan. Yang jelas, Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Karena kalau Qatar lengah sedikit saja, bisa-bisa mereka bukan cuma gagal lolos, tapi juga jadi bahan meme seluruh Asia Tenggara. Bagaimana guys? Menurut